Oke, kita lanjut ke materi. Untuk materi yang pertama ialah perakitan lampu solar cell. Berikut adalah gambar dari panel surya silikon monokristalin yang biasa terpajang di area jalur tambang. Monokristalin adalah sel surya yang berbentuk kepingan tipis yang terbuat dari kristal berbentuk batang berbahan silikon murni. Pembuatan monokristalin memerlukan teknologi pemotongan yang khusus. Fungsi dari warna sel gelap hitam atau biru tua ini menandakan efisiensi penyerapan cahaya yang tinggi. Lalu sudut-sudut sel yang terpotong berbentuk segi 8 ini khas untuk panel monokristalin. Pola garis putih vertikal pada setiap sel ini adalah bus bar jalur penghantar arus listrik. Sel surya terbuat dari silikon tunggal, menyerap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi listrik melalui efek fotovoltaik. Lapisan kaca depan melindungi sel dari kerusakan fisik dan cuaca. Untuk gambar yang kedua ialah lampu jalan, lampu LED. Jenis lampu tenaga surya yang berfungsi sebagai penerangan jalan, area terbuka seperti taman dan halaman atau area publik lainnya. Lampu ini menggunakan teknologi LED yang hemat energi dan lebih tahan lama dibandingkan lampu konvensional seperti lampu pijar ataupun neon. Lampu ini bertenaga surya atau bisa disebut dengan solar street light, yang berarti ia mengisi daya menggunakan panel surya di siang hari dan menyala otomatis saat malam. Lalu untuk gambar yang ketiga ialah pemasangan kabel panel surya ke lampu solar cell. Untuk materi yang kedua yaitu komunikasi di radio 2 arah. Untuk komponen penting dalam penginstalan pemrograman radio share yaitu kabel program radio Rixshare. Lalu untuk pemrogramannya melalui aplikasi software yaitu Mototrobo CPS 2.0 yang bertanda panah, dan pemrograman ini meliputi penambahan frekuensi pada unit radio dan nama-nama channel yang dipergunakan di perusahaan. Untuk gambar yang ketiga yaitu SWR, Standing Wave Ratio, biasa digunakan untuk pengecekan frekuensi channel yang telah diprogram melalui laptop, dan menurut petunjuk penggunaan SWR yang bagus itu adalah di bawah 2, jadi semakin kecil SWR-nya semakin kuat pula power yang dihasilkan, dan power akan bagus ketika hasil SWR-nya bagus. Power bisa dibilang bagus kisaran 40-an. Lalu di gambar ini saya sedang melakukan pengecekan rutin frekuensi yang diterima atau ditembak. Ini adalah gambar kegiatan saya sedang melakukan pergantian antena radio dan bracket radio yang sudah tidak berfungsi lagi ke antena radio yang baru. Untuk gambar yang terakhir yaitu saya sedang melakukan pengecekan kejelasan suara yang diterima atau suara yang diberikan, dan pengecekan frekuensi apabila ada kesalahan teknis pada saat pemrograman. Untuk materi utamanya yaitu pemasangan kontrol panel penerangan lampu dengan photocell di workshop. Terdiri dari NFB, konduktor, dan 3 buah MCB 1 pas. Di gambar berikut ini saya sedang melakukan penyambungan kabel dari lampu penerangan menuju ke panel. Untuk komponen berikut ini adalah photocell. Fungsi utama photocell yaitu sensor cahaya, adalah mendeteksi intensitas cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Sensor ini sering digunakan dalam sistem pencahayaan otomatis seperti lampu jalan untuk menyalakan lampu saat gelap dan mematikannya saat terang. Photocell sensor bekerja dengan mengubah energi cahaya foton menjadi energi listrik elektron.